Apa sih yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata monopoli? Pasti kamu lagi mikirin permainan yang satu ini nih. Hehehe. Tapi tunggu dulu. Dalam konteks perekonomian dan pasar, ternyata monopoli punya pengertiannya tersendiri loh. Yuk, kita sama-sama simak videonya. Monopoli berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, monos yang artinya satu, dan polein yang artinya menjual. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pasar monopoli adalah suatu model pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli adalah satu-satunya industri dalam pasar. Yang kedua, kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar, dikarenakan dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan. Yang ketiga, barang yang diproduksi tidak memiliki barang substitusi yang mirip. Yang keempat, dikarenakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka produsen bertindak sebagai price maker atau pembuat harga. Yang kelima, promosi melalui iklan tidak diperlukan karena perusahaan tersebut adalah satu-satunya produsen dalam pasar. Dan yang terakhir, perusahaan lain sangat sulit, bahkan tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar. Tunggu. Loh, kok bisa susah masuk ke pasar sih? Kan kalau misalkan masuk, tinggal masuk aja. Emang ada hambatan apa sih yang menghalangi perusahaan lain untuk masuk pasar? Ada dua macam alasan hambatan yang menyebabkan susahnya perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar ini. Yang pertama, alasan teknis. Alasan teknis yaitu berupa teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk sangat canggih dan tidak mudah untuk dicontoh perusahaan lain. Selain itu, modal yang diperlukan untuk memproduksi barang sangat besar. Dan juga sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Alasan kedua yaitu alasan hukum. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu dan dilindungi oleh undang-undang, seperti hak paten, hak usaha eksklusif, dan franchise. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli, yaitu yang pertama, sumber daya yang diproduksi oleh perusahaan di pasar monopoli merupakan sumber daya yang bersifat unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Contohnya yaitu seperti PLN yang mengolah sumber daya menjadi tenaga listrik untuk dialirkan ke seluruh wilayah. Lalu yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga tingkat tinggi. Skala ekonomi maksimum hanya akan tercapai apabila biaya produksi berjumlah sangat besar. Ketika tingkat produksi berada pada skala tinggi, maka harga barang akan sedemikian rendahnya. Jadi, perusahaan lain akan kesulitan bersaing dengan harga yang sudah ada dan sulit untuk mencapai skala ekonomi. Lalu yang ketiga, adanya hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah sehingga monopoli muncul melalui undang-undang. Contohnya yaitu seperti PLN yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Nah, dalam pasar monopoli, kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar, dikarenakan hanya ada satu perusahaan di dalam pasar. Permintaan pada pasar monopoli itu bersifat inelastis. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli tidak ada kurva penawaran, karena tidak terdapat hubungan yang tetap antara perubahan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam jangka pendek, perusahaan pada pasar monopoli dihadapkan pada tiga keadaan. Yang pertama yaitu laba supernormal yang terjadi ketika harga lebih besar dari biaya produksi rata-rata. Pada keadaan ini, laba ekonomi bernilai positif. Yang kedua, laba normal atau titik impas. Ini akan terjadi ketika harga sama dengan biaya produksi rata-rata.
Pada keadaan ini, laba ekonomi sama dengan nol. Dan yang ketiga, rugi, yang akan terjadi ketika harga barang yang dijual lebih kecil dari biaya produksi rata-rata. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar monopoli hanya akan mengalami laba supernormal. Terus, pada saat kapan ya perusahaan dalam pasar monopoli berproduksi dan juga gimana cara dia memaksimalkan laba? Adapun cara pasar monopoli memaksimalkan perusahaannya, yaitu dengan memproduksi barang ketika kurva biaya marginal memotong kurva penerimaan marginal, sehingga nilai penerimaan marginal sama dengan nilai biaya marginal. Kemudian, dari titik potong tersebut, digunakanlah kurva permintaan untuk menentukan harga jual dan besaran kuantitas yang akan dijual. Kemudian, diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini adalah kebijakan yang diambil perusahaan dalam pasar monopoli untuk menjual produksinya pada harga yang berlainan di dua pasar terpisah dengan tujuan menambah keuntungan. Tapi nggak semudah itu nerapinya loh. Ada beberapa syarat yang harus dicapai ketika ingin memperlakukan diskriminasi harga ini. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, permintaan dan elastisitas permintaan masing-masing pasar harus berbeda. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga ini tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Nah, diskriminasi harga ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu diskriminasi harga derajat pertama, diskriminasi harga derajat kedua, dan diskriminasi harga derajat yang ketiga. Bedanya apa sih? Nah, bedanya ini pada diskriminasi harga derajat pertama, penetapan harga berbeda untuk setiap konsumen berdasarkan willingness to pay. Relatif jarang diskriminasi harga derajat pertama diterapkan karena perusahaan tidak tahu willingness to pay konsumen. Tidak ada surplus konsumen, atau dengan kata lain, surplus konsumen sama dengan nol. Nah, selanjutnya, pada diskriminasi harga derajat kedua, penetapan harga didasarkan pada kuantitas pembelian konsumen. Sebagai contoh, nah ketika kita sebagai konsumen semakin banyak membeli barang, maka semakin murah harga barang tersebut. Diskriminasi harga derajat kedua ini lebih umum terjadi jika dibandingkan dengan diskriminasi harga derajat pertama tadi. Nah, yang selanjutnya ini diskriminasi harga derajat ketiga. Nah, harganya dibedakan untuk setiap segmentasi pasar. Perusahaan menetapkan harga lebih tinggi untuk kurva permintaan